Ya, sekarang kita masuk ke dalam menentukan pemeran. Ya, menentukan pemeran ini adalah salah satu metode hermeneutik yang sangat penting karena di dalam metode ini atau setiap kali di dalam aktivitas seorang hamba Tuhan mengeksegese ayat firman Tuhan selalu menggunakan metode ini sebagai metode dasar atau metode-metode awal ketika mereka melakukan analisa eksegese atau analisa penggalian firman Tuhan. Karena di dalam setiap teks ayat firman Tuhan atau di dalam setiap perikop firman Tuhan yang sudah kita siapkan untuk kita eksegese, kita analisa, selalu berkaitan dengan pemeran. Karena setiap teks yang ada di dalam Alkitab pasti dimunculkan oleh seseorang. Entah itu Allah yang berfirman, atau Allah berfirman kepada nabi, ataukah percakapan yang terjadi di antara beberapa orang dalam masyarakat Israel, selalu saja ada pemerannya. Misalnya saja kitab Mazmur, ya, atau syair-syair yang tergolong sebagai amsal. Walaupun itu dalam bentuk syair atau dalam bentuk lagu, tetapi pasti ada yang membuatnya, ya, ada yang menulisnya, ada yang menyanyikannya. Nah, si penulis, si penyanyi, ataupun orang-orang yang memiliki peranan di dalam sebuah ayat atau perikop, di dalam sebuah percakapan, ataukah itu sebuah perintah, adalah pribadi-pribadi yang berperan utama di dalam ayat itu. Nah, dalam metode ini kita akan melakukan satu analisa, yaitu mencoba untuk mengenal siapa pemeran utama, apa yang dilakukannya, dalam bentuk seperti apa, sehingga kita dapat mengerti alasan-alasan kenapa ayat itu ditulis. Karena setiap tulisan atau setiap perkataan yang disampaikan secara tertulis ataupun yang lisan, itu pasti memiliki alasan. Dan alasan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengungkapkan suatu kalimat, mengungkapkan satu percakapan, mengungkapkan satu pikiran melalui tulisan maupun lisan. Nah, mereka itulah pemeran-pemerannya. Misalnya saja, ada satu kata yang sangat populer di kalangan anak muda sekarang, kaum milenial, yaitu panggilan sayang. Nah, kalau ada di antara kita memanggil temannya itu dengan panggilan sayang, itu bermacam-macam pengertiannya. Kalau saya memanggil istri saya sayang, itu berarti saya ingin menyatakan atau memanggil seseorang yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai. Tapi kalau saya memanggil mahasiswi, kebetulan misalnya saya membutuhkan secangkir kopi supaya saya bersemangat di dalam mengajar gitu ya. Lalu saya bilang atau saya memanggil seorang mahasiswi dengan panggilan yang tolong ambilin segelas kopi dong dari kantor STT. Nah, tentu yang saya maksudkan yang itu bukan seperti saya memanggil istri saya, tetapi ini hanyalah sebuah panggilan keakraban. Atau misalnya seorang teman mahasiswa memanggil seorang mahasiswi dengan panggilan yang, atau sebaliknya, mahasiswi memanggil mahasiswa dengan panggilan yang, sebenarnya bukan karena mereka memiliki hubungan asmara, tetapi hanya karena mereka akrab. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang tidak kita kenal, misalnya kita membeli sebuah baju di toko baju, atau membeli sesuatu ya di toko, lalu kemudian
pegawai toko itu memanggil kita sayang gitu. Nggak bisa yang, ini harganya nggak bisa ditawar gitu ya. Nah, panggilan yang ini bukanlah sebuah panggilan keakraban, tetapi sebagai satu cara untuk memikat pembeli. Nah, jadi ternyata bahwa pemeran dengan berbagai macam latar belakangnya itu sangat mempengaruhi maksud dari sebuah percakapan atau mempengaruhi suatu tulisan. Nah, disinilah yang akan menjadi titik tolak dari materi kita, bahwa setiap perkataan, setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab pasti ada pemerannya. Nah, kalau bicara tentang pemeran, di situ tentu ada pemeran utamanya dan ada pemeran pembantu dan juga ada pemeran yang hanya sebagai seseorang yang menyaksikan atau disebut sebagai orang yang ketiga. Orang ke-1 dan ke-2 biasanya itu pemeran utama, orang ketiga adalah orang yang menyaksikan apa yang dilakukan orang ke-1 dan orang yang kedua. Ya, jadi melalui penggalian dengan menentukan pemeran di dalam Alkitab kita, maka kita akan mendapatkan gambaran yang jauh lebih banyak dan gambaran dan mendapatkan informasi yang lebih penting, lebih banyak dari ayat-ayat yang akan kita analisa. Nah, setelah menentukan teks, kemarin kita sudah menentukan teks, kemudian saudara juga sudah menyelesaikan latihan-latihan, maka sekarang kita beralih kepada langkah berikutnya, yaitu menentukan para pemeran dan peranan dari lakon. Ya, ini lakon ini para pemerannya ya. Jagoannya, kalau misalnya dalam sebuah film itu lakon itu adalah jagoannya ya, pemeran utamanya. Dari teks dan perikop yang sudah kita pilih. Dan kemudian kita mendaftarkan serta memecahkan pokok-pokok bahasan apa yang sedang menjadi bahan pembicaraan, lalu kita juga mendaftarkan serta dapat memecahkan kesulitan atau masalah yang kita temui di dalam naskah Alkitab yang kita pilih untuk kita analisa. Nah, langkah ini perlu pada awal eksegese, sebab ya dengan memulai langkah ini kita mempunyai gambaran secara menyeluruh tentang naskah yang akan kita gali, serta sasaran-sasaran apa yang akan kita capai, serta dapat menemukan atau menggali kebenaran-kebenaran ilahi yang kekal dari naskah firman Tuhan yang telah kita pilih. Dengan demikian, maka kita telah membuat satu dasar yang kuat untuk memulai suatu eksegese. Yaitu kita telah membuat patokan kerja atau batasan-batasan kerja, sehingga pembahasan kita nantinya tidak berkecenderungan meluas atau juga tidak berkecenderungan menyempit. Sehingga marginal sensitif itu menolong kita untuk berjalan pada ukuran yang sudah ditetapkan. Maksudnya begini, saya memberi contoh. Ketika Tuhan Yesus akan menyembuhkan seorang hamba dari perwira Romawi. Jadi seorang perwira Romawi, dia mempunyai seorang hamba yang sakit, dan perwira Romawi itu meminta tolong untuk pejabat sinagog menemui Tuhan Yesus. Ya, pejabat sinagog ini kemudian menemui Tuhan Yesus dan meminta agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan hamba perwira Romawi ini yang sakit. Nah, kalau kita melihat kisah ini, ya, yang dituliskan di dalam Alkitab, mungkin bagi kita tidak ada pertanyaan, itu kan hanya sekedar minta tolong. Ya kan, apa salahnya sih minta tolong? Tapi sebenarnya, kalau kita berpikir kritis, maka kita
akan menemukan banyak pertanyaan. Kenapa harus minta tolong? Bukankah perwira Romawi itu bisa saja dengan kuasanya memanggil Yesus atau menyuruh semua pasukannya untuk mencari Yesus dan membawa Yesus kepadanya? Oh, dia punya kuasa itu karena dia adalah pemimpin dan penjajah, sehingga dia memiliki kuasa apapun untuk melakukan tindakan terhadap Yesus. Baik itu mencari Yesus, menangkap Yesus, membawa Yesus, bahkan mungkin saja memaksa Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Bisa dia melakukan itu. Atau mungkin kita positive thinking aja lah. Mungkin dia, perwira Romawi itu datang juga secara pribadi kepada Yesus. Apakah bisa? Bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dia harus minta tolong kepada para pejabat sinagog untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus? Lalu kemudian yang berikutnya, ketika Tuhan Yesus datang ke tempat dia, sebelum Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, dia menyusul atau menyongsong Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Dia katakan, aku ini seorang Romawi dan aku tidak layak untuk menerima engkau. Katakan saja satu kata dan aku yakin anakku itu, hambaku itu akan sembuh. Sama seperti aku, seorang pemimpin. Kalau aku mengatakan kepada bawahanku, kepada para tentara di bawahku, pergi, walaupun aku tidak ada di situ, mereka akan pergi. Dan kalau aku minta mereka datang atau lakukan ini, maka seluruh prajurit di bawahku akan melakukan apa yang aku perintahkan. Demikian juga Tuhan, demikian juga engkau guru. Katakan saja sesuatu. Aku yakin perkataanmu itu penuh dengan kuasa dan hambaku pasti akan sembuh. Nah, apa yang disampaikan oleh perwira Romawi ini, kalau kita tidak mengerti dan tidak mengenal siapa dia, apa peranan dia, apa jabatan dia, apa kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat Israel, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Dan apa yang sebenarnya menjadi alasan dia melakukan sikap-sikap seperti itu, dan kita tidak akan mengerti apa yang menjadi alasan dia mengatakan semua itu kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mengenal siapa dia, apa jabatannya, kenapa, apa alasannya dia mengatakan kalimat itu kepada Tuhan Yesus, maka semuanya menjadi jelas. Nah, ketika kita mencari informasi bahwa ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan perwira Romawi itu mengatakan hal tersebut kepada Yesus. Yang pertama, perwira Romawi itu menyadari bahwa dia adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi. Itu berarti bahwa tempat kediamannya itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau misalnya saja dia mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya, maka dia akan membuat Tuhan Yesus dianggap najis oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan dampak negatif. Karena itu dia tahu posisinya, dia tahu keterbatasannya, dia bukan orang Yahudi, dan dia itu dianggap najis oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam rumahnya, karena nanti siapapun orang Yahudi yang masuk ke dalam rumahnya akan menjadi najis. Karena itu dia mencegat Yesus sebelum Yesus masuk ke dalam rumahnya. Itulah latar belakangnya. Kenapa dia mengatakan hal tersebut kepada Yesus, Tuhan? Nah, kalau dari contoh ini, kita kemudian bisa mengambil kesimpulan, ternyata ketika kita dapat menentukan dari setiap pemeran, dari teks-teks yang kita baca, yang kita pilih untuk kita analisa,
maka kita akan mendapatkan banyak informasi yang memberikan kepada kita penjelasan alasan-alasan apa yang dipilih oleh setiap pemeran itu sehingga mereka mengatakan atau menulis ayat-ayat Alkitab. Dan kalau kita mau mengambil contoh yang lain tentu banyak sekali ya. Misalnya saja dari perkataan tulisan Matius. Ya, Matius menuliskan tentang kerajaan Allah itu tidak dengan istilah kerajaan Allah, tetapi dengan istilah kerajaan surga. Jadi kalau kita membaca kerajaan Allah di dalam Injil Matius, kita tidak akan temukan istilah kerajaan Allah, tapi lebih banyak dengan istilah kerajaan surga. Nah, kenapa? Ya, kita harus mengecek dulu siapa Matius, dia orang apa, ya, apa kedudukannya. Nah, dengan mengetahui Matius dengan semua latar belakangnya, melalui metode menentukan pemeran ini, kita bisa paham, oh ternyata Matius itu punya beberapa alasan sehingga dia tidak menggunakan istilah kerajaan Allah, tetapi dia menggunakan istilah kerajaan surga. Dengan alasan-alasan itu, maka kita jadi mengerti kenapa Matius lebih menekankan kerajaan surga daripada kerajaan Allah. Nah, itu contoh ya. Dengan demikian, maka kita telah membuat suatu dasar yang kuat untuk memulai satu eksegese atau analisa firman Tuhan. Beberapa unsur penting dalam penafsiran adalah komunikasi dan pengertian. Jadi, di dalam sebuah penafsiran atau penggalian atau eksegese, komunikasi yang terjadi dalam suatu teks atau di dalam satu perikop akan membawa kita kepada pengertian-pengertian. Pada waktu seseorang berbicara kepada orang lain, maka terjadilah satu komunikasi. Ya, jadi kalau misalnya di dalam Alkitab ada percakapan, maka pembicaraan orang kepada orang lain itu membuat terjadinya satu komunikasi. Dan kita, si pembaca Alkitab, adalah sebagai pihak yang ketiga atau orang yang ketiga. Para pemeran yang ada di dalam Alkitab itu orang ke-1 dan orang kedua. Merekalah yang secara aktif memerankan satu adegan di dalam Alkitab sehingga muncullah tulisan atau komunikasi di dalam bacaan Alkitab. Kita pembaca Alkitab, maka kita hanya sebagai penonton. Kita penonton yang menyaksikan para pemeran di dalam Alkitab melakukan komunikasi. Jadi kita yang penonton ini sebagai pihak ketiga harus menginterpretasikan, menafsirkan sesuatu yang tengah dikatakan dan yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Itu berarti bahwa si pendengar mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk mempertajam. Jadi si pendengar ini, kita ya, si pendengar, saya tambahkan ini, si penonton atau pendengar akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu mempertajam dan memperjelas penafsiran kita terhadap ayat-ayat Alkitab. Jadi kita sebagai penonton bukan pelaku yang dimaksudkan di dalam Alkitab, maka kita harus membuat banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan membantu kita untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang siapa pemeran dan apa yang dilakukannya, alasan apa mereka melakukan pembicaraan atau melakukan satu kegiatan yang dicatat di dalam Alkitab. Semakin banyak pertanyaan yang kita daftarkan, akan semakin menolong kita untuk semakin banyak pertanyaan yang kita daftarkan, akan semakin membantu kita untuk menemukan banyak informasi yang akan menolong kita
mendapatkan gambaran lebih jelas dari teks yang kita sedang analisa, yang kita sedang eksegese. Nah, jadi kalian harus mulai belajar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus kalian buat sebanyak mungkin dan jangan terlalu dipusingkan apakah pertanyaan itu bisa dijawab atau tidak. Jadi nanti kalian buatlah pertanyaan sebanyak mungkin berkaitan dengan pemeran, ya, supaya kalian nanti dapat banyak informasi siapa sih pemerannya, apa jabatannya, dan seterusnya. Dan dalam membuat pertanyaan itu, terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, ya. Tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Nah, setelah kalian membuat banyak pertanyaan untuk menggali siapa pemeran yang ada di dalam teks Alkitab kita bagi dua. Ya, pertanyaan itu ada pertanyaan yang mudah dijawab dan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Nah, yang harus kita dahulukan adalah pertanyaan yang mudah dulu untuk dijawab. Lalu kemudian pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kalau ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab itu ternyata tidak ditemukan jawabannya, jangan dibuang pertanyaan itu, biarkan saja. Karena ada kemungkinan dalam penyelidikan kita di hari-hari mendatang, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu akan ditemukan jawabannya. Jadi, kalau ada pertanyaan yang sulit, jangan dibuang, biarkan saja, karena ada kemungkinan di kemudian hari kalian mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Oke, di dalam materi ini, materi perkuliahan ini, saya sudah mencantumkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai contoh dan juga yang dapat membantu kita untuk memahami dan juga menentukan jenis pertanyaan seperti apa yang harus kita buat dan harus kita jawab. Nah, yang pertama, saya buang aja. Nah, begini, mulai dari sini ya. Apakah yang kita baca, ya, apakah ayat yang kita baca itu atau yang kita analisa itu berupa pertanyaan atau pernyataan? Jadi kadang-kadang kita menemukan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam teks Alkitab. Misalnya saja pertanyaan dari seorang Israel, seorang Yahudi kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang aku lakukan?" Nah, itu kan sebuah pertanyaan ya. Tapi kalau dia muncul bukan sebagai pertanyaan, berarti itu suatu pernyataan. Nah, kita catat, oh, teks yang saya analisa adalah sebuah pernyataan. Kemudian, yang selanjutnya, apakah si pembicara berusaha untuk menyampaikan sesuatu? Jadi, yang dimaksudkan pembicara itu adalah pemeran ya. Apakah si pembicara atau pemeran yang ada di dalam teks kita berusaha menyampaikan sesuatu? Kalau iya, berarti kita katakan ya. Jika demikian, apa yang ingin disampaikan? Jadi, setelah kita katakan ya, si pembicara berusaha menyampaikan sesuatu, lalu apa yang ingin disampaikannya? Misalnya saja, pertanyaan mengenai hukum kasih atau permintaan untuk diselamatkan oleh Yesus, permintaan untuk disembuhkan dari sakit penyakitnya. Jadi itu jawabannya ya. Misalnya apa yang ingin disampaikannya? Suatu permintaan, satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau apa? Kemudian, apakah kata-kata yang diucapkan harus dipahami secara harfiah? Begini, kalau kita
melihat dari pertanyaan D, apakah kata-kata yang diucapkan harus dipahami secara harfiah? Di dalam Alkitab yang kita baca, itu kalau kita memperhatikan pertanyaan yang keempat, apakah kata-kata yang diucapkan harus dipahami secara harfiah? Jadi begini maksudnya. Sebuah ayat Alkitab itu memiliki yang disebut dengan genre. Ya, yang dimaksudkan genre ini adalah semacam penggolongan yang didasarkan satu pada ciri khas, ya. Kemudian juga genre ini digolongkan berdasarkan tipe, bisa. Jadi ciri khas penulisan, tipe penulisan, kemudian bentuk, ya. Bentuk penulisan dan lain-lain. Nah, jadi melalui ciri khas, tipe, bentuk, gaya, ya, bisa kita tambahkan di sini gaya penulisan, ya, ini tentu yang dimaksudkan penulisan kitab suci, ya. Jadi di dalam ayat Alkitab, genre itu terdiri dari bermacam-macam genre. Ada yang disebut dengan genre narasi. Ada yang disebut dengan genre nubuat. Ada yang disebut dengan genre puisi. Ya, ada juga yang disebut dengan genre nyanyian. Ya, dan lain-lain. Di samping genre, ayat Alkitab itu juga merupakan sebuah bahasa. Nah, berkaitan dengan bahasa, maka ketika kita memahami suatu bahasa, ada beberapa hal yang bisa kita pakai untuk memahami sebuah bahasa atau ayat atau kalimat. Yang pertama adalah harafiah. Kemudian menggunakan istilah konotatif. Kemudian denotatif. Ya, untuk denotatif itu makna tersurat. Kemudian untuk konotatif itu makna tersirat. Kalau harafiah itu makna tertulis. Makna yang tertulis. Nah, jadi kalau kita bicara sekarang satu contoh untuk mendapatkan penjelasan dari pengertian penulisan dari bahasa, misalnya saja perkataan Tuhan Yesus terhadap perempuan Sirofenesia. Perkataan Yesus terhadap perempuan Sirofenesia.
Tuhan Yesus ketika dia berkata dengan perempuan Sirofenesia, Tuhan Yesus memanggil perempuan ini sebagai anjing. Ya, panggilan Tuhan Yesus terhadap perempuan ini dengan menggunakan kata anjing. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak layak bagi seekor anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, sekarang kita akan menganalisa apakah perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan dalam pengertian makna harafiah, yaitu makna yang tertulis. Kalau Tuhan Yesus berkata anjing, berarti sebenarnya yang dimaksudkan adalah perempuan itu adalah anjing, gitu ya. Adalah anjing. Tapi kalau kita menggunakan makna konotatif, berarti ini kalau makna harafiah ya, ini harafiah. Tetapi kalau kita menggunakan makna konotatif, maka dia sebenarnya berarti perempuan itu seperti anjing. Nah, jadi kita perhatikan bahwa ada perbedaan. Perempuan itu adalah anjing. Itu kalau kita mengerti makna harafiah, melalui makna harafiah. Kemudian, kalau kita mengertinya secara konotatif, maka kita temukan perempuan itu seperti anjing. Bukan adalah anjing, tetapi seperti anjing. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan makna harafiah. Sekarang kita kembali lagi kepada pemahaman ini. Apakah kata-kata yang diucapkan itu harus dipahami secara harafiah? Nah, itu kembali kepada teks yang kalian sudah pilih. Ya, ayat-ayat yang kalian sudah pilih. Apakah ayat-ayat yang kalian sudah pilih itu bisa diterjemahkan, bisa dipahami seperti yang tertulis tanpa harus berpikir dengan kata-kata yang ada di dalam kalimat, maka makna itu sudah ditemukan artinya. Tapi kalau makna konotatif, maka ada makna-makna yang tersembunyi di balik kalimat yang ada di ayat-ayat Alkitab. Nah, itu tergantung ayat masing-masing dari kalian. Sekarang coba kalian perhatikan ayat yang sudah kalian pilih untuk membuat makalah eksegese. Coba pertanyakan untuk ayat yang kalian sudah pilih. Apakah ayat-ayat yang kalian sudah pilih itu dengan membaca saja sudah tahu, sudah sangat jelas artinya, ataukah ada makna yang tersembunyi? Kalau dengan membaca saja sudah jelas artinya, itu berarti bahwa kata-kata yang diucapkan bisa dipahami secara harafiah. Kemudian, selanjutnya, apakah kata-kata itu adalah pernyataan-pernyataan atau ucapan-ucapan yang biasa, ataukah ada ucapan-ucapan yang simbolis? Misalnya saja, kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala dan kamulah domba-domba." Ya, perkataan Tuhan Yesus itu, apakah itu perkataan biasa? Ataukah melambangkan sesuatu? Kalau Tuhan Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik, apakah itu simbol? Kalau dia mengatakan bahwa kita adalah domba-domba, apakah itu sebuah simbol? Nah, itu juga kalian pertanyakan kepada teks yang sudah kalian pilih. Nah, ini saya berharap bahwa setiap kalian
itu sudah punya ayatnya ya. Dari pertama kita ketemu dalam hermeneutik, saya sudah tekankan untuk segera mencari ayat untuk dipakai sebagai latihan. Nah, ayat yang sama juga akan dipakai untuk menulis makalah hermeneutika. Nah, ayat itulah yang kalian pertanyakan sekarang. Kemudian yang berikutnya, apakah saya selaku pendengar diharapkan untuk menanggapi? Ya, kita ini kan sebagai penonton. Kalau kita membaca Alkitab, itu saya atau kita bisa membayangkan bahwa diri kita ini sedang menonton satu film. Nah, filmnya itu semua yang digambarkan di dalam Alkitab. Jadi ketika kita melihat, mendengar apa yang dimunculkan oleh Alkitab, pertanyaannya, apakah kita sebagai penonton diharapkan untuk menanggapi sesuatu? Kalau ya, katakan ya, berikan alasan. Kalau tidak, katakan tidak, berikan alasan. Kemudian, baca beberapa kali ayat yang kita pilih, lalu pertanyakan, pikiran-pikiran apa yang hendak disampaikan oleh si pembicara. Nah, kemudian apa bentuk kata-kata yang diutarakan? Apakah si pembicara tengah menyampaikan satu berita, ataukah sebuah lelucon, ataukah si pembicara sedang mengemukakan sebuah permintaan, ataukah sedang mencari informasi, ataukah sedang mengajar? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita pakai untuk kita nanti pertanyakan pada teks yang kita sudah pilih. Lalu kemudian, kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Siapa saja pemeran yang terdapat dalam teks kita? Apa jabatannya? Apakah dia seorang guru, seorang ahli Taurat, seorang Farisi? Apakah dia seorang perwira? Apakah dia masyarakat biasa? Seorang ayah? Seorang ibu? Siapa dia? Apa jabatannya? Apa predikatnya? Itu pertanyaan yang harus kita jawab juga. Lalu, pertanyaan berikutnya, apakah dia yang sebagai pemeran di dalam ayat kita itu, apakah dia adalah seorang yang berkedudukan tinggi? Ya, misalnya saja Paulus. Ketika kita membaca surat-surat Paulus, itu berarti Paulus adalah pemerannya. Maka kita bertanya, apakah Paulus ini memiliki kedudukan yang tinggi? Apakah Paulus ini termasuk seorang pejabat yang tengah sedang memberikan perintah? Misalnya kita membahas tentang kelahiran Yesus dan kita ketemu dengan sosok Herodes. Apakah Herodes ini seorang pejabat yang tengah memberikan perintah? Apakah seorang Majus ini adalah rakyat biasa? Ataukah orang Majus ini adalah orang penting? Apakah orang Majus ini dapat dikatakan sebagai seorang yang berkedudukan tinggi seperti seorang raja? Itu kita jawab. Kemudian, apakah si pemeran ini adalah seseorang yang menyampaikan petunjuk? Ya, yang kemudian dari petunjuk itu menjadi satu informasi. Misalnya saja, ketika orang Majus datang kepada Herodes, lalu Herodes memanggil para ahli Taurat dan bertanya kepada para ahli Taurat dan tua-tua Israel, apakah memang benar di dalam perjanjian lama itu telah dinubuatkan tentang datangnya seorang raja? Nah, jadi pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah ahli Taurat itu sedang memberikan satu petunjuk kepada Raja Herodes? Ya. Apa petunjuknya? Ya, kamu jelaskan. Apakah itu sebagai satu informasi? Ya, jelas. Itu informasi kepada Herodes. Dan informasinya apa? Informasinya adalah bahwa benar di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, dinubuatkan bahwa akan ada seorang raja yang lahir di kota Bethlehem. Ataukah si pemeran itu juga sedang memberikan nasihat?
Ya kalau ya, kita jawab ya, dan apa nasihatnya? Kita jelaskan. Kemudian, apakah situasi formal ataukah telah distrukturkan sehingga kata-kata yang disampaikan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh? Ataukah situasinya biasa-biasa saja? Nah, jadi kita lihat dalam konteks teksnya itu, situasinya seperti apa? Mencekam, biasa saja, ataukah situasi yang sangat mengenaskan? Kita beritahukan ya situasi yang dialami oleh para pemeran. Misalnya saja Tuhan Yesus ketika dia berada di atas kayu salib. Tentu pertanyaan ini akan menuju kepada Tuhan Yesus ya. Apakah situasinya formal? Nah, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, jelas tidak formal ya. Kalau situasinya formal itu misalnya orang-orang Majus itu mendatangi Herodes. Ya, tentu itu dalam situasi formal ya. Artinya kalau seseorang menghadap petinggi, menghadap raja, itu harus dengan menggunakan sesuatu yang segala sesuatu yang formal. Sehingga kata-katanya itu disampaikan dengan baik, terstruktur ya, karena yang dihadapi itu adalah orang penting. Ataukah situasinya biasa-biasa saja? Misalnya saja seperti percakapan antara Esau dengan Yakub, atau itu situasinya biasa-biasa saja. Tapi kalau situasinya mencekam, misalnya percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang penjahat yang disalibkan di sebelah kanan, dan itu percakapan dalam situasi yang mencekam. Nah, jadi nanti ketika saudara membaca kembali teks yang akan saudara eksegese, analisa, tanyakan, ini situasinya seperti apa di dalam teks kalian, di dalam teks yang sudah kalian pilih. Kemudian, apakah berlangsung sebagai percakapan antar sesama kawan? Misalnya saja, percakapan antara murid-murid Yesus dengan murid-murid yang lain. Nah, itu percakapan antar sesama kawan. Nah, dengan demikian, konteks dan peristiwa yang di dalamnya pembicara berlangsung, itu tercakup proses memahami komunikasi lisan. Itu artinya bahwa kita perlu memperhatikan konteks dari ayat itu. Ya, situasinya seperti apa, keadaannya bagaimana, ya, si pemeran sedang melakukan apa dalam konteks itu. Apakah apa yang dilakukannya? Nah, itu harus kita catat semua, ya. Bahkan sampai hal-hal yang terkecil yang kita temukan ketika kita membaca teks kita dan menganalisanya, kita menemukan hal-hal yang terkecil, itu kita catat semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, selanjutnya ada banyak pertanyaan yang kita bisa temukan sebagai pertanyaan contoh. Ya, ini yang ada di dalam materi kuliah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan contoh. Dan bisa saja pertanyaan-pertanyaan contoh ini kita perlukan ya, di dalam menganalisa teks kita, menganalisa ayat yang sudah kita pilih. Bisa saja ada pertanyaan-pertanyaan di dalam materi ini yang tidak relevan dengan teks kita, dengan ayat yang kita pilih. Nah, kalau tidak relevan atau tidak cocok, jangan dipaksakan. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam materi ini yang bisa kita pakai, ya kita nggak boleh abaikan juga ya. Dan juga bisa saja kita menemukan pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di luar materi ini. Apakah bisa saya pakai? Oh, bisa saja. Ya. Apalagi kalau pertanyaan yang kita buat sendiri itu sangat menentukan sekali arti dan maksud pemeran utama di dalam teks kita. Oh, itu pasti akan sangat membantu ya. Jadi di sini banyak sekali pertanyaan sebagai pertanyaan penolong
atau pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kepada kita gambaran apa saja yang harus kita cari informasi-informasinya. Misalnya saja di bagian nomor 5, seperti yang ada di LCD, atas nama siapa ia berbicara? Apakah ia menggunakan perantara? Nah, itu seperti tadi ya, contoh perwira Romawi. Ya, dia berbicara atas nama dirinya. Apakah dia menggunakan perantara? Ya, dia menggunakan para pejabat sinagog, ya, para pejabat bait suci untuk membantu dia menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa menolong untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dan di sini ada banyak sekali pertanyaan, ada sekitar 18, lebih dari 20 pertanyaan. Ini juga bisa menjadi patokan, bisa juga sebagai referensi saja, atau sebagai pertanyaan-pertanyaan yang melengkapi. Silahkan dipakai dan diusahakan memang sebanyak mungkin kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah dari materi ini ataukah dari pertanyaan kita sendiri. Jadi sekali lagi, bahan untuk metode menentukan pemeran ini adalah ayat yang sudah saudara pilih, lalu kemudian coba dengan pertanyaan yang ada, cobalah kalian membuat analisa, mencari informasinya, mencatatnya. Dan ini akan menjadi modal dasar yang cukup baik untuk nantinya saudara bisa menyusun makalah eksegese nanti.